Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pagi Bu Dewi. Oke, sebelumnya saya aturkan terima kasih Pak Rekta atas waktu yang diberikan kepada saya untuk kegiatan saya. Ya Bu Dewi. Oke, di sini saya sebagai DGP Angkatan 11 ini alhamdulillah sudah sampai pada modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, salah satu tugasnya di demonstrasi kontekstual yaitu kami mewawancarai kepala sekolah. Dalam hal ini saya membutuhkan bantuan panjenengan Bapak. Ya. Terus dengan tujuan kami mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika atau sama-sama benar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan dan selamat kepada Bu Dewi yang sudah menikmati pendidikan calon guru penggerak ini. Semoga tetap semangat. Yang sudah setengah perjalanan lebih gitu. Iya. Tinggal berapa kali lokal lagi. Iya. Untuk kira-kira apa yang bisa saya bantu? Iya Bapak, di sini akan ada 8 pertanyaan yang akan saya sampaikan Bapak. Betul kira-kira Pak? Oh. Sudah. Gimana itu ya Bapak ya? Iya. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika itu mungkin menyampaikan dilema etika itu adalah suatu permasalahan yang sama-sama benar lawan benar. Kalau rujukan moral itu permasalahan yang satu benar yang satunya salah. Terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ini memang sesuatu yang sering bahkan hampir setiap hari terjadi.
khususnya terkait dengan kita yang di dunia pendidikan. Hanya saja yang perlu Bu Dewi mungkin nanti bisa pahami bersama, karena kita ini kan lingkupnya interaksi dengan kebijakan antara saya dengan pimpinan saya, kemudian saya dengan kolega kami, guru, karyawan, dan juga dengan siswa. Jadi permasalahan terkait rujukan moral dan kemudian juga etika tadi memang yang terjadi di sekolah seperti itu. Kalau untuk cara menentukan, oh ini termasuk dilema etika, oh ini termasuk rujukan moral, itu mungkin bisa Pak. Ya, secara prinsip karena semua itu ada aturannya, ini juga kaitannya dengan budaya yang ada di sekolah. Melanggar aturan. Ya, kalau di sama siswa kan juga sama guru ini kan lebih gampang, karena siswa juga ada tata tertib. Demikian juga dengan guru, kode etiknya juga ada. Yang sering terjadi ya malah sama pimpinan yang ada di atas kami. Itu Bu Dewi terkait dengan apa yang menjadi pergumulan kami di sekolah. Iya Bapak. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Okay. Mungkin bisa kami contohkan, misalkan ada suatu siswa atau anak itu yang mempunyai prestasi di bidang olahraga. Nah, kebetulan di situ ada event pertandingan yang mewakili sekolah. Nah, pada saat besoknya siswa tersebut melakukan ujian ulangan harian, tapi karena mungkin kelelahan dia akhirnya mencontek. Nah, mungkin seperti itu. Terkait dengan kasus yang Bude berikan, memang satu sisi siswa ini membawa nama baik sekolah. Dia istilahnya dengan talenta yang dia punyai, dia berprestasi. Sisi lain memang tugas utama dia adalah belajar. Nah, jadi dengan kondisi saat ini, dengan implementasi kurikulum merdeka, sebetulnya memang setiap siswa itu boleh dan memang juga harus difasilitasi baik terkait kemampuan akademis maupun juga kemampuan dari sisi kulturalnya. Nah, kalau terkait dengan kondisi dia mencontek, nah ini juga perlu dipahami bahwa ketika siswa ini mencontek, ini juga sudah melanggar tata tertib sekolah. Nah, terkait dengan menconteknya sendiri, ya itu nanti kita akan jagi dengan dia bisa remedi atau ulangan di lain hari. Jadi pada saat dia ketahuan mencontek ya kita istilahnya beri pengertian, karena memang jujur saja mungkin dia belum siap untuk ujian hari itu karena sudah kelelahan dan lain sebagainya. Nah, kita beri kesempatan kembali supaya ini juga tetap menerapkan aturan main di sekolah bahwa mencontek tidak boleh. Nah, jadi ini juga memberi pemahaman kepada yang lain. Meskipun dia berprestasi, membawa nama baik sekolah, tapi kalau dia mencontek, ini juga tidak. Luar biasa. Selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan? Saya selalu menerapkan kepemimpinan kolegialnya. Tidak semua saya yang menentukan. Ada beberapa hal yang memang harus dibicarakan, baik sampai level wakasek maupun kepada Bapak Ibu guru karyawan sendiri. Sehingga dengan kesepakatan yang sudah kita berikan dan kita pahami bersama, dengan model seperti ini kita jalannya enak.
bukan one man show kepala sekolah yang memang menentukan, tetapi paling tidak kita sudah membicarakan itu di level pejabat struktural. Pengelola sekolah. Bapak Ibu guru ya. Nggih, karena tidak bisa berjalan sendiri. Berarti berdasarkan hasil pemikiran dari Iya. banyak Iya. personil ya Pak ya. Selanjutnya kalau sudah terjadi koordinasi mungkin seperti apa? Nah, setelah terjadi koordinasi tentunya kita lanjutkan dengan action. Kita membuat program, juga tetap ada PIC-nya, penanggung jawab. Setelah itu kita laksanakan, kita refleksi evaluasi untuk kita ke depan apa yang harus kita perbaiki. Jika memang program itu baik, ya kita buat berkesinambungan. Tetapi jika itu hanya ya momen-momen saja, maka ya cukup dengan evaluasi di situ. Baik, baik. Oke. Selanjutnya Bapak ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif sekali dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 SSK? Yang Kiranya tipsnya yang paling efektif gitu. ya, yang paling efektif adalah keteladanan dan konsisten. Oh, keteladanan. Nggih, itu paling efektif. Percuma ngomong daki-daki, bolak-balik dealing dengan aturan kalau tidak memberikan contoh dan konsisten menemani. Karena aturan ini kan kita buat, kadang juga teman-teman mungkin lupa, ya konsisten kita ingatkan. Kemudian juga kita sering sampaikan berulang kali supaya itu akhirnya kan mengakar dan membudaya bagi budaya kerja kita. Iya, Bapak sebagai pemimpin tentunya ada Iya. itu ingaso kuntung. Ya, ingat yo, menunjukkan. Iya, yang di depan memberikan contoh. Betul. memberikan pengalaman. Oke. Iya, Pak, ya. Itu paling efektif. Gitu. Iya. Oke. Baik, selanjutnya Bapak G. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau mungkin hambatan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus D5 SSK? Oke. Kalau paling sulit itu adalah ya kehadiran di kelas. Ini tantangan yang luar biasa. Jadi kami masih punya PR besar terkait dengan kehadiran teman-teman di kelas. Artinya sebagai pemimpin pembelajaran seharusnya kan Bapak Ibu guru dan karyawan ini juga memberikan contoh. Nek wis wayahe bel masuk, ya masuk. Wayahe bel pulang, ya setelah bel pulang baru pulang. Begitu. Jadi pengelolaan kelas, kemudian juga kaitannya dengan efektivitas KPM itu yang menjadi tantangan bagi saya selaku kepala sekolah di sini. Berarti rasa kepedulian dari Bapak Ibu guru mungkin belum maksimal Bapak ya? Kalau kepeduliannya sudah peduli, maksimal. mereka boleh hadir di sekolah tepat waktu, mereka juga selama ini berada di sekolah sepanjang hari, hanya saja terkait dengan pengelolaan kelas ini, sehingga student well-being-nya siswa untuk menerima pelajaran dengan bahagia ini yang belum. Bisa merasa nyaman, Ya, betul. bisa Jadi berekspresi begitu Bapak ya? kadang ya ngajarnya masih monoton, sehingga kan tidak ada interaksi. Anak-anak juga masih belum terkelola dengan baik. Misalnya tidur tidak dibangunkan atau mereka dia tidak mengerjakan tugas, itu juga dibiarkan. Kalau terkait berpihak pada anak itu dari guru-guru sendiri. Kalau guru-guru sudah luar biasa. Saat ini kami kan menerapkan pembelajaran teaching factory. Jadi kalau saya melihat modul ajarnya, ini mereka sudah mulai menerapkan ya diferensiasi baik produk, proses maupun juga kontennya, sehingga anak-anak terkait fasilitasi untuk mereka ya gaya belajar ini juga sudah terfasilitasi nih. Terus kaitannya dengan hasil ini juga sama. Dan saja terkait dengan
pendampingan yang harus totalitas itu yang belum. Iya. Ini yang menjadi ya PR juga bagi kami semua. Iya. Semoga ke depan lebih baik. Oke, amin. Kemudian Bapak, ini selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, kalau Ada kasus langsung ya ditangani atau dilihat seperti apa kasusnya terus kemudian dibuat? oke, kalau di level Makassar kami sudah punya hari Selasa jam 1 itu untuk selalu koordinasi. Iya. Kemudian kalau dengan Bapak Ibu guru memang kami belum punya waktu khusus karena kan mereka juga tidak selalu bisa, kalau kita tentukan waktunya ya ada yang ngajar, ada yang berkegiatan yang lain sehingga tidak bisa. Kalau terkait dengan kasus-kasus itu ya secara prinsip kami akan segera menyelesaikan. Ketika ada beberapa permasalahan maka kami juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan supaya pelayanan ke siswa ini juga segera bisa tertangani dengan itu. Jadi tidak ada dan kami tidak intinya lewat pembina upacara itu setiap hari Senin kami mengingatkan untuk ya berkaitan dengan tata tertib, kemudian juga anti bullying, bagaimana perundungan jangan sampai terjadi di lingkungan sekolah ini, sampai pada ya terkait hal-hal khusus. Dalam penanganan ke siswa kami juga punya program Taruna Akhlak sama Taruna Fisik. Ya kalau Taruna Akhlak itu kan kita juga setiap Jumat pagi. Kami juga mewajibkan anak-anak untuk sholat zuhur dan asar di sekolah. Nah itu upaya kami untuk meminimalkan kalau akan terjadi gangguan atau juga kasus-kasus ini. Dari kedisiplinan ya kami terapkan di Taruna Fisik, minta tolong Pak Polisi, Pak Bin itu, terus Pak Tentara dari Koramel itu untuk pembina, sehingga disitulah kami melakukan pembinaan. Artinya kami lebih preventif, pencegahan saja supaya tidak terjadi, sehingga meminimalkan kasus yang akan terjadi. Oke, berarti prinsipnya lebih baik mencegah Iya. terjadi suatu Kasus-kasus betul. Iya, Dan meskipun kasus ya tetap ada, tapi kan paling tidak kita ya sedikit lah Ya. pastinya Pak ya. sering diingatkan sehingga mereka juga akan ya bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Mungkin. Kesadaran diri yang lebih diutamakan untuk muncul Ya pada budaya anak. positif. Yes, terima kasih. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika? Oke. Yang sangat membantu ya koordinasi dengan teman-teman ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga peran serta orang tua ini ya sangat penting. Iya, ya. Jadi wali kelas ini mereka punya grup sendiri. Lombanya Ya, apa? wali kelas, guru BPPK ini mereka punya grup sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan siswa dan orang tua. Kami juga menerapkan one day service karena ini tidak masuk kan segera dicari. Lewat grup WA kami juga sampaikan setiap hari laporan siapa yang terlambat, siapa yang tidak masuk. Nah itu sangat efektif untuk mengkoordinasikan pemantauan secara tidak langsung, memang pemantauan, tapi paling tidak ada gambaran terkait dengan kondisi yang ada dalam menemani anak-anak. Demikian juga jurnal guru itu juga anak-anak yang menemani, pagi diambil, sore mau pulang dikembalikan. Ini sangat efektif dan setiap minggu kami juga rekap itu
siapa yang nggak masuk, ya kita memberikan sebuah pemahaman terkait dengan itu tadi, bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Oke. Baik, alhamdulillah akhirnya ini ada pertanyaan terakhir Bapak. Wah gitu ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke. Dalam dilema etika, kuncinya seperti jargon sekolah ini, sukses by disiplin. Sukses by disiplin. Ya. Bisa diuraikan Bapak? Ya, semua kesuksesan itu berawal dari kedisiplinan. Oke. Terus tak tambahin make it possible, bahwa membuat ini sebetulnya ya bisa, mungkin begitu. Artinya kalau terkait dilema etika, Oke. karena benar musuh benar, cuman kan cara pandang saja. Untuk saat ini, untuk ke depan, atau memang ya untuk rasa peduli kita kepada Betul. gitu. Oke. Nah, Oke. dengan disiplin terhadap aturan, Iya. yang benar ini tetap benar. Nah, artinya apa? Bukan karena kita dekat, bukan karena saya dekat seseorang, akhirnya kebenaran itu menjadi luntur, tidak. Tetapi dengan kedisiplinan yang ada aturan main yang ada, maka tinggal kita mengcross check saja. Iki loh, Mas, Mbak, Pak, Bu, tidak tepatnya di sini. Nah, bagaimana supaya itu ya disiplin itu yang diterapkan. Dengan kita menemani dengan kedisiplinan, harapannya mereka bisa sukses dengan cara mereka masing-masing. Kan kita juga tidak ngerti mereka nanti mau jadi apa. Dengan disiplin mereka mungkin masuk taruna atau jadi paskibra. Saya mengerti disiplin itu bisa menjadikan mereka nanti menjadi Polri. Nah, sehingga disiplin itu memang perlu, dan tanggung jawab itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Kalau saya rangkum mungkin komitmen Bapak ya. Iya, makanya komitmen konsisten tadi, keteladanan konsisten ini yang menjadi ya dinamika untuk kita melakukan usaha. Begitu tidak bisa jenenge disiplin tanpa sebuah komitmen, disiplin tanpa sebuah konsisten. Begitu. Semoga bisa menginspirasi nanti kalau udah jadi kepala sekolah. Inspirasi sekali Bapak, luar biasa apa yang Bapak sampaikan. Yeah. Ini menambah pengetahuan saya, Yeah. juga sangat bermanfaat. Terus yang terpenting itu kan Bang Jawi ya, itu semua dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak, ya istilahnya bisa memberikan teladan ya, terus gak usah gembar-gembor masalahnya. Kan begitu ya, kita belajar dulu, menginspirasi orang lain untuk melakukan itu. Dan Dewi saya yakin pasti bisa nanti untuk menjalankan tugas-tugas yang ada. Insyaallah. Oke, terima kasih Ya. Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Kami melakukan wawancara Oke. dengan Bapak. Oke, mohon maaf ini tidak ada jajan, tidak ada gitu. Terima kasih. Oke, sukses Bu Dewi, sehat selalu. Oke, Bapak. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.